ketua kelas disiapkan kelasnya. Berdoa dimulai. Ucapkan salam. Selesai. Beri salam. Selamat siang anak-anak. Baik, sebelumnya siapa yang tidak hadir hari ini? Terus Suci. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tutup. Nah, di sana apa kalian udah selesai nggak yang kemarin? Ada yang selesai semua? Belum. Ada yang belum? Ada yang belum kan? Ada yang belum? Yang belum diselesaikan ya, lihat temannya. Tapi dipelajari ya teman-teman di contek. Oke, kita masuk dulu ke pelajaran selanjutnya yaitu yang C, neraca saldo setelah penutup. Coba buka buku kalian halaman 100. Buka buku paket kalian halaman 100. Yang di belakang sudah memposting dari akun jurnal penutup ke buku besar setelah penutupan. Perhatikan anak-anak, setelah kita memposting dari jurnal penutup ke buku besar setelah penutupan, maka selanjutnya adalah kita membuat neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan tujuannya adalah agar akun-akun nominal yang totalnya jadi 0. Coba kalian perhatikan buku besar yang kalian kerjakan kemarin. Akun-akun apa aja sih yang jadi totalnya 0? Beban, pendapatan, akun prime. Nah, akun pendapatan, akun beban, dan akun prime tidak akan masuk dalam neraca saldo setelah penutupan. Jadi apa yang masuk bu? Semua akun kecuali akun pendapatan, beban, dan prime. Oke? Sampai sini paham? Nah, gampang kan? Tinggal masukkan semua akun yang ada dalam neraca worksheet. Coba lihat worksheet kalian. Ada worksheetnya kan? Nah, apa yang dalam buku besar kalian yang kalian buat setelah penutupan itu juga? Semua akun-akun yang udah kalian kerjakan itu buat bentuk neraca saldo setelah penutupannya. Gimana bentuknya bu? Dicontohkan ya di laptop. Neraca saldo setelah penutupan itu bentuknya sama seperti neraca saldo sebelumnya yang pernah kalian buat. Gak sama aja, oke? Nggak yang kayak di buku ya. Ini kan dia ke bawah. Kita buat dia bentuknya ke samping aja. Contoh shape. Perusahaan yang kalian buat kemarin apa? Adijaya. Perusahaan Adijaya. Lihat buku besar yang paling pertama kali kalian buat. Siapa? Apa nama akunnya? Masukkan kas. Berapa jumlah total saldonya? 500.000. Lanjut. Apa lagi akun selanjutnya? Piutang. Saldo itu yang paling akhir ya, namanya. 15 juta. 15 juta. Lanjut lagi, ketiga. Perlengkapan. 800.000. Nah, itu harta tetap maupun harta lancar. Masukkan di sini. Apalagi tadi perlengkapan. Peralatan nggak ada ya? Peralatan ada bu. Sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka. 2 juta. Sewa dibayar di muka berapa? 2.750.000. Selanjutnya apa lagi? Peralatan. Peralatan berapa? 20 juta. 20 juta. Ada akumulasinya? Ada akumulasi penyusutannya? Nggak ada? Ada. Coba lihat ke bawah, ada nggak? Ada. Apalagi akumulasi penyusutan peralatan. 500.000. Nah, ketika akumulasi penyusutan peralatan berarti dia mengurangi harta. Maka dia akan dikurang. Berapa tadi? 500.000. Buat dalam kurung bahwa dia akan mengurangi harta. Akumulasi penyusutan peralatan. Oke?
Nah, ada lagi hartanya lagi. Coba lihat, ada nggak kendaraan? Pasifa. Jadi aktiva itu harta, pasifa itu kewajiban. Harta dan kewajiban. Harta itu harta tetap maupun harta lancar, dan kewajiban itu adalah utang dan modal. Ada lagi pertanyaan? Ya. Oke. Penyesuaian ya anak-anak. Oke, Bu. Lihat di ayat penyesuaian, kolom ayat penyesuaian dalam neraca lajur. Sekali lagi Ibu bilang, dalam perusahaan Adijaya ada neraca lajur yang kemarin dikirim teman kalian. Lihat dalam ayat penyesuaian. Di debit ada apa? Yang ada angkanya ya, yang ada angkanya. Piutang usaha. Pertama kita lihat dulu jurnal penyesuaiannya. Sebelum kita membuat akun utang gaji, berapa? 1 juta. Dikredit kan? Iya. 1 juta. Oke. Ini ada jurnal yang kedua, jurnal penyesuaian yang kedua. Kita cari lagi yang ketiga. Apa lagi yang punya di debit di penyesuaian? Beban. Kita harus tahu dulu akun-akun apa aja yang masuk dalam jurnal pembalik. Pertama, beban yang masih harus dibayar. Beban yang masih harus dibayar. Contohnya adalah ketika kita punya beban dan beban kita itu masih harus kita bayar dan dia akan akun kreditnya adalah utang. Misalnya contohnya gini, beban yang masih harus dibayar kayak kita belajar sebelumnya. Perusahaan kita menutup periode ini, namun gaji karyawan harus kita bayar. Tapi kita harus menutup di tanggal 31 Desember. Padahal kita punya gaji yang masih harus kita bayar sebesar 2 juta misalnya. Sederhana. Kita tutup pembelajaran kita hari ini. Terima kasih buat perhatian anak-anak ibu tadi dari pembelajaran kita. Jadi kita ini ada merupakan pelajaran terakhir di perusahaan jasa. Jadi jurnal pembalik ini merupakan jurnal terakhir dalam perusahaan jasa. Jadi kalian udah sampai akhir nih. Boleh tepuk tangan dong buat kalian. Minggu depan kalian bakal masuk ke perusahaan dagang. Ditutup kelasnya, kedua kelas. Alhamdulillah nggak ada. Siap, Bro. Bro, dimulai. Selesai. Beri salam. Selamat siang, Bu. Selamat siang semuanya. Siap, Bu.